expect a sacrifice. He was to breed the ultimate. Terima kasih telah ngeklik video ini. Saya doakan semoga segala urusan kita akan dipermudah. Pada kali ini, di bumi ini, Mimin telah merangkum film yang berjudul Alien vs Predator. Film mengisahkan tentang ekspedisi di tempat bernama Antara Kita, di mana ekspedisi tersebut bertujuan untuk menemukan piramida pertama yang ada di bumi. Namun, jauh di luar dugaan, piramida tersebut memiliki banyak misteri. Dari munculnya makhluk tak terlihat yang bisa menghilang secara tiba-tiba kayak isi dompet, hingga kalajengking yang doyan bercocok tanam dengan manusia dari mulutnya. Tak usah banyak bicara lagi, pasang kuda-kuda, tetaplah bernapas, dan inilah Alien vs Predator. Film diawali pada sebuah tempat di Antartika. Kala itu terlihat seseorang yang tengah ketakutan. Beliau mencoba bersembunyi di dalam rumah. Namun tak lama kemudian, ia didatangi oleh makhluk yang tak terlihat. Dan film pun baru dimulai. Pada tahun 2004, sebuah satelit dari Welland Corporation cabang Cimanggis mendeteksi suhu panas di Antartika. Lantas akan hal tersebut, Welland Corporation mengutus seseorang bernama Max untuk mencari beberapa ilmuwan dari berbagai bidang. Para ilmuwan dicari untuk memandu Welland Corporation ke Antartika. Di antaranya ada Alexa si ahli lingkungan, Graham si ahli kimia, Bastian si arkeolog, dan beberapa tim pengebor. Singkat cerita, mereka pun dikumpulkan pada suatu kapal yang saat ini langsung menuju Antartika. Di sana, pemimpin dari Welland Corporation yaitu Welland sendiri berkata bahwa satelitnya berhasil memindai suhu panas di Antartika. Dan setelah diteliti lebih dalam, suhu tersebut membentuk suatu piramida. Nah, uniknya piramida ini memiliki ciri khas dari 3 kebudayaan, yaitu Aztec, Kambodian, dan juga Mesir. Karena hal itu, seorang bernama Bastian pun berpendapat bahwa piramida tersebut adalah piramida pertama yang dibangun oleh peradaban pertama. Setelah mereka bubar, Alexa bertemu dengan Welland untuk memundurkan diri, karena ekspedisi tersebut sangat minim persiapan dan beresiko. Namun pada akhirnya ia berubah pikiran setelah dibujuk oleh Bastian. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan suatu pesawat aneh yang tengah menuju bumi. Rupanya, pesawat tersebut adalah milik dari makhluk bernama Predator. Predator itu pun menembakkan suatu energi ke arah bumi. Singkat cerita, mereka sampai di Antartika. Alexa yang seorang pemandu lingkungan memberi mereka arahan agar semuanya berjalan dengan normal. Setelah sampai di tempat pengeboran, mereka pun langsung menelusuri tempat tersebut. Dan kalau kita ingat kembali, ini tempat tersebut adalah tempat di scene awal. Tak lama kemudian, mereka terkejut karena menemukan sebuah lubang. Mereka pun memindainya. Ternyata lubang tersebut langsung mengarah ke piramida. Karena merasa penasaran, mereka pun berencana untuk turun ke terowongan tersebut. Sebagai seorang penonton nih, kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa energi yang ditembakkan oleh pesawat alien tadi adalah untuk membuat lubang tersebut. Singkat cerita, mereka pun turun ke lubang tersebut. Salome, satu lubang rame-rame. Sesampai di sana, mereka terkejut karena ada sebuah lubang tapi tak ada tanda kehidupan. Saat itu juga pesawat alien berada di sana. Terlihat pesawat tersebut menurunkan 3 buah kapsul. Kembali ke ekspedisi, mereka pun menemukan piramida. Dan saat memasukinya, seseorang tak sengaja menginjak sesuatu. Di lain sisi, getaran dari piramida tersebut membangkitkan sesosok biang alien. Scene pun berpindah di permukaan. Terlihat para pengebor pun dibantai satu persatu oleh sesuatu yang tak terlihat. Seorang pengebor berhasil menembakinya. Lalu terlihat predator itu pun menampakkan diri. Predator tersebut melempar sang pengebor ke dalam lubang.
Rupanya predator tersebut berjumlah 3 orang. Kala itu ekspedisi pun sampai di suatu ruangan. Mereka meyakini tempat tersebut dipakai oleh orang zaman dahulu untuk melaksanakan pengorbanan. Para peneliti pun berpendapat bahwa orang yang dikorbankan mengeluarkan sesuatu dari perut mereka. Saat itu sang induk alien telah melepaskan telur-telurnya. Sin pun berpindah kepada seseorang pengebor. Terlihat ia baru sadar dari pingsannya dan didatangi oleh para predator. Kembali ke ekspedisi, mereka berencana untuk kembali melakukan penelusuran. Lantas, Bastian, Max, Alexa, dan Wayland akan segera pergi. Sementara sisanya ditugaskan meneliti tempat pengeboran. Singkat cerita, mereka pun berada di suatu ruangan di bawah tempat pengorbanan. Terlihat mereka menemukan sebuah batu. Bastian mengetahui kalau batu tersebut adalah kalender suku Aztec yang menunjukkan tahun 1904. Lantas Bastian merasa penasaran. Ia yang mengerti kalender tersebut menyetelnya di tahun sekarang, yaitu 2004. Alhasil batu itu pun mengeluarkan benda yang sangat aneh. Namun dengan cerobohnya, Max pun mengambil benda tersebut untuk diteliti. Rupanya hal itu pun diketahui oleh para predator. Setelah benda itu diangkat, seluruh piramid bergerak dan pintu di ruangan pengorbanan tertutup. Mereka yang terjebak di tempat pengorbanan pun dikejutkan oleh munculnya telur alien. Kalajengking itu pun melompat untuk menaruh telur di perut mereka. Dari bawah, mereka pun mengetahui hal tersebut. Lantas, tim Wayland mengeluarkan persenjataan mereka untuk segera mencari jalan keluar. What about Thomas? Rousseau? Di lain scene, wanita itu pun bangun dan tubuhnya mengeluarkan bayi alien. Scene kembali ke rombongan. Kala itu mereka tengah mencari jalan keluar. Saat membaca tulisan dan lukisan, di sana para predator pun menyerang mereka. Namun saat baku tembak terjadi, piramid itu pun kembali bergeser. Mereka semakin panik karena para predator terus mengejutkan mereka. Lalu kemudian mereka terpencar karena pergeseran tembok. Setelah hal itu, seorang anak buah Wayland pun diserang oleh makhluk bernama alien. Di lain sisi, Bastian pun berteori kalau piramid bergerak setiap 10 menit. Ternyata teori itu pun benar karena piramida kembali bergeser. Lantas seluruh orang yang terpencar kembali bergerak untuk mencari jalan keluar. Saat tengah berjalan, Ketua Bor melihat senjata temannya. Namun tiba-tiba ia terjeblos dan menjadi santapan dari para alien. Naas, Graham atau si ahli kimia pun bernasib sama. Seekor alien menyerangnya dan membawanya. Di lain sisi, predator kembali menyerang rombongan Wayland dengan menjaring Max. Mereka pun mencoba membukanya. Namun jaring tersebut sangatlah kuat hingga mampu mematahkan sebuah pisau. Saat itu juga sang predator mendatangi mereka. Mereka mencoba melawannya, namun sang predator terlalu kuat. Sampai akhirnya predator tersebut membunuh Max. Lalu kemudian Alexa ditendang oleh predator yang membuatnya kesakitan. Lantas sang predator akan membunuhnya. Akan tetapi predator itu pun ditusuk oleh musuh bebuyutan mereka, yaitu alien. Lantas predator lain yang melihat hal itu segera bergegas untuk melawan alien tersebut. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Bastian dan Alex. Lantas mereka pun segera membawa Wayland untuk segera kabur. Kedua makhluk itu pun masih bertarung sampai akhirnya sang predator memotong ekor dari alien tersebut. Terlihat darah yang bercucuran dari alien tersebut ternyata bersifat asam. Setelah menyerang predator dengan asamnya, alien itu pun menghilang.
Jaring itu pun robek dengan sendirinya karena darah dari alien. Lalu setelah terlepas, alien itu pun langsung menerkam sang predator dan membunuhnya. Di lain sisi, Weyland pun mengalami asma. Tak lama kemudian, sang predator yang tersisa menghampiri mereka. Lantas, Weyland pun menyuruh Alex dan Bastian untuk segera kabur, sedangkan dirinya akan berhadapan dengan predator tersebut. Predator itu sempat mencekik Weyland, namun saat dipindai, Weyland mengidap kanker sehingga ia dilepaskan. Nah, tololnya nih ya, Weyland tidak terima akan hal tersebut dan menyerang sang predator menggunakan api. Hal itu pun membuat sang predator kesal, lalu kemudian ia terbunuh. Singkat cerita, piramida kembali bergerak. Lantas, mereka segera berlari untuk mencari jalan keluar. Sang predator sempat menyerang Bastian dengan sebuah bumerang. Namun untungnya, predator itu meleset. Saat itu, sang predator pun dikejutkan oleh alien. Namun sang predator berhasil membunuhnya. Setelah berhasil membunuhnya, predator tersebut menandai dirinya dengan darah alien yang bersifat asam di topengnya dan juga di dahinya. Akan tetapi, ia pun dikejutkan oleh alien kalajengking untuk ditanami telur. Scene pun berpindah pada Bastian. Kala itu, ia membaca tulisan tentang sejarah yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa ribuan tahun lalu para predator menemukan bumi. Mereka mengajari manusia membangun lalu dipuja sebagai dewa. Setiap 100 tahun sekali, para predator remaja akan turun untuk bertarung dengan alien untuk menandakan bahwa mereka telah dewasa. Manusia pun sangat patuh dengan predator. Hingga setiap 100 tahun sekali mereka akan memberikan tumbal untuk melahirkan alien tersebut. Rupanya alien merupakan makhluk yang dibawa sendiri oleh para predator. Para predator akan memburu alien yang telah dilahirkan untuk ritual kedewasaan mereka. Namun, jika predator tak cukup tangguh, mereka harus mengebom untuk memusnahkan semuanya, termasuk seluruh peradaban di masa itu. Bastian juga berpendapat bahwa panas yang terdeteksi satelit adalah ulah predator untuk memancing manusia. Scene berpindah. Setelah terbangun, si ahli kimia terkejut lantaran dirinya melihat sebuah telur alien. Ia pun berhasil menembak serangga tersebut. Namun ternyata jumlah mereka sangatlah banyak. Kembali kepada Alex, mereka pun berencana mengembalikan senjata predator untuk berdamai. Kala itu, sang predator baru tersadar setelah ia ditanami telur alien. Saat piramida kembali bergeser, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka dikejar oleh alien tersebut. Bastian berusaha menolongnya. Akan tetapi, ia pun dikejutkan oleh sang alien dan dibawa oleh alien tersebut. Lantas, Alexa pun kembali melanjutkan perjalanan sendirian. Namun tak lama kemudian, ia bertemu dengan predator. Ia segera mengembalikan senjata milik sang predator. Setelah dikembalikan, seekor alien tiba-tiba menyerang predator. Alex yang berada di sana juga menjadi incaran dari alien tersebut. Lantas, Alexa pun mengambil sebuah tombak. Dan dengan tombak itu, ia berhasil membunuh seekor alien. Sang predator telah memasang senjatanya. Saat alien kembali berdatangan, ia dengan mudahnya membunuh para alien. Melihat Alex berpotensi sebagai pemburu, sang predator membuatkan perisai dan tombak dari badan alien. Lalu mereka berdua segera mencari jalan keluar. Di lain sisi, induk alien pun meminta seluruh koloninya untuk melepaskan rantai tersebut. Kembali kepada Alexa, ia pun sampai di tempat yang penuh dengan telur. Di sana, ia melihat seluruh rekan-rekannya dan Bastian berada di sana. Ia pun menemui Bastian yang ternyata masih hidup. Bastian berpesan kepada Alexa agar alien tersebut tidak sampai ke permukaan. Lantas Bastian meminta dirinya untuk ditembak karena tubuhnya sudah terdapat bayi alien.
Lalu kemudian sang predator memasang sebuah bom untuk meledakkan tempat tersebut dan membunuh seluruh alien. Lantas mereka pun segera keluar dari tempat tersebut. Namun saat mereka akan naik ke permukaan, alien menyerang mereka. Setelah berhasil keluar, seluruh tempat itu pun amblas. Lalu kemudian sang predator memberi Alexa tanda sebagai seorang prajurit. Ternyata sang induk alien masih hidup dan bangkit untuk melawan mereka. Alien tersebut melempar predator, lalu kemudian ia menggunakan ekornya untuk membunuh predator. Namun untungnya Alexa berhasil menolongnya. Akan hal itu, alien pun mengincar Alexa, sampai akhirnya ia terpojok oleh alien tersebut. Beruntung, sang predator pun datang dan menusuk alien. Lalu kemudian, Alexa berencana untuk mengikat rantai alien dengan sebuah pemberat yang nantinya akan menenggelamkannya. Setelah rantai terpasang, sang predator itu pun tertusuk oleh induk alien. Kesempatan itu pun tak disia-siakan. Secara diam-diam, Alexa mendobrak penahan dan berhasil menjatuhkan pemberat tersebut. Setelah alien tenggelam, Alexa pun melihat sang predator menghembuskan nafas terakhirnya. Namun ternyata, ia pun terkejut karena selama ini ia telah diperhatikan oleh para predator. Lalu ketua predator itu pun memberikan Alex sebuah tombak dan pergi meninggalkan bumi. Di akhir cerita, predator yang telah meninggal tadi pun mengeluarkan bayi alien yang berbeda karena alien tersebut lahir dari perut sang predator. Dan film pun selesai.